Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Royal Fish. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya pengen menjawab salah satu komentar ya dari kalian gitu ya, dari subscriber juga. Jadi ada yang bertanya, katanya cara gimana biar mental si Canas Stewarti itu bisa apa ya, katanya flaring kaca sama flaring lawan. Katanya dia punya katanya size 6 cm dan udah aktif, tapi masih belum mau flaring lawan sama flaring kaca katanya. Dan juga katanya minta settingan tank untuk ngetreatment biar si dotnya itu nggak hilang. Nah jadi mungkin di sini saya pengen apa ya, sedikit membagikan pengalaman saya lah selama merawat Canas Stewarti gitu ya. Jadi kurang lebih berapa lama ya saya kayak ngerawat si Kinton nih, terutama di si Kinton ini itu saya banyak banget mendapat apa ya, ilmu-ilmu lah bisa dibilang gitu ya teman-teman. Karena untuk si Kinton ini tuh saya bikin dia jadi apa, tempat eksperimen lah, ganti-ganti settingan tank, terus beberapa jenis pakan dan segala macam udah saya coba buat si Kinton. Dan saya nemuin salah satu apa ya, kayak untuk di settingan tank itu gimana caranya untuk dotnya itu nggak hilang. Alhamdulillah udah bisa saya temuin gitu ya cara menanganinya gitu. Jadi mungkin kita langsung aja kita lihat ke ikannya gitu ya teman-teman. Tapi mungkin sebelum ke iklannya lagi, sebelum ke ikannya, alangkah baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe-nya biar saya makin semangat lagi dalam mengembangkan channel ini, oke? Nah oke teman-teman, di depan kita sekarang udah ada si Warseng. Anjir, si Warseng, Warti Gerengseng. Ya kita panggil aja dia sama nama Warseng aja ya tuh. Dia mah nggak perlu diketok-ketok juga udah mentalnya maaf-maaf. Begitu juga si Kinton nih. Cuman maaf sebelumnya ya, untuk kondisi tanknya belum sempat saya kuras. Nah untuk si Kinton emang lagi ngedown mentalnya karena jarang saya ajak interaksi. Udah lama banget dia nggak saya ajak interaksi ya untuk si Kinton. Kalau dia mah masih sering gitu ya. Meskipun udah lumayan agak jarang juga, tapi alhamdulillah mentalnya masih stabil. Nah jadi yang pertama mungkin kita bahas tentang mental dulu nih teman-teman. Jadi kalau untuk soal mental ya, apalagi dengan ukuran ikan yang masih kecil, menurut saya apa ya, nggak perlu panik, nggak perlu risau, nggak perlu gimana-gimana ya selama si ikan aktif, atau bisa dibilang selama si ikan masih mau makan gitu ya. Jangan khawatir lah, kalau bahasa Sunda mah tong hariwang gitu ya teman-teman. Jadi untuk size segitu menurut saya emang kebanyakan ikan-ikan kayak Warti ini di size segitu belum mau pada flaring, termasuk juga kayak Auranti atau Andrau gitu ya teman-teman. Cuman kalau di Andrau size 5-6 cm itu udah termasuk ikan yang udah gede gitu teman-teman ya, beda kayak si Warti. Kalau si Warti di size 5-6 itu masih masuknya bocil-bocil juga. Nah jadi sebenarnya kalau kalian pengen apa ya, naikin mentalnya mungkin ya, saya punya satu cara ya yang biasa saya lakuin di sini. Kayak contohnya misalkan kita pindah ke sini dulu nih, si Andrau atau ke si Auranti ini. Di depan kita ada 2 ekor Auranti ini kalau untuk mental ya. Nah, bisa dibilang untuk mungkin yang baru gabung bisa dicek dulu lah di video-video sebelumnya. Di antara 2 ekor Auranti ini tuh, dia ini nih yang sebelah kiri sini itu tuh agak apa ya, bisa dibilang mentalnya itu paling boloho gitu ya teman-teman, atau paling bodoh gitu. Dan alhamdulillah sekarang udah mulai naik mentalnya. Nah mungkin bisa dicek lah di video-video sebelumnya kalau mental dia itu emang agak beda gitu teman-teman ya. Nah jadi cara yang saya lakuin waktu itu tuh sebenarnya cukup simpel ya teman-teman. Jadi kalau misalkan si ikan, misalkan kita kasih tangan nggak mau nih kayak gini nih, kayak ini ada satu nih si Andrau ya. Ini si Andrau udah aktif, makan normal ya, lancar, cuman dia nggak mau flaring tangan, belum mau dikasih kaca juga malah kuncup. Nah, jadi ini juga lagi saya treatment juga ya. Nah, jadi untuk yang kayak gini atau kayak si Andrau ini itu kasusnya gitu ya. Jadi dia makan aktif, terus berenang aktif tuh ya, bisa dibilang tuh. Dia nggak mojok gitu teman-teman tuh. Cuman pada saat kita kasih tangan dia malah ngedon gitu ya tuh. Kalau si Auranti ini alhamdulillah sekarang udah mulai mau. Cara yang saya lakuin yaitu adalah satu, misalkan dibuka tutup sekat nggak ngaruh gitu ya teman-teman, masih tetap kuncup nih kayak gini nih ya tuh. Si Andrau ini juga sama. Si Andrau ini kalau kita buka tutup sekat, bentar gelap ya tuh, malah jadi diem, dia nggak tahu. Jadi
bisa dibilang kasusnya sama kayak teman kita yang satu ini ya, yang ada di kolom komentar gitu. Nah, cara yang saya lakuin adalah dengan cara memberikan apa ya, interaksi ke si ikan itu menggunakan pakan hidup, mau itu ulat Hongkong atau misalkan kalian ada cacing, pakai cacing gitu ya. Kalian sebelum ngasih pakan, kalian goda-goda dulu. Misalkan kalian pakai tusukan sate kayak gini nih ya. Sebelum dikasih itu kalian simpenin aja gitu ya di depan tank gini, main-mainin dulu sampai si ikan mau nyantol-nyantol. Udah terus aja gitu dulu gitu ya teman-teman, sampai si ikan udah benar-benar settle, udah benar-benar enak gitu teman-teman ya. Udah mau, kalau bisa dibilang mah udah percaya diri lah gitu ya. Terus aja goda-goda dulu sampai misalkan kalian udah lakuin itu mungkin misal kita bilang selama 2 minggu gitu ya. Nah, setelah misalkan kalian kasih gini, lagi ngasih makannya gitu ya, cacing atau apa, kayak saya misalkan pakai pinset gini, kasih untuk ulat Hongkong atau cacing gini-gini aja. Nah, nanti kalian coba iseng-iseng masukin pakannya, terus kalian goda pakai tangan. Misalkan masih nggak mau, kalian kalau misalkan takut si ikan malah jadi gendut gitu ya, misalkan udah digoda-goda terus masukin masih nggak mau juga, dicoba lagi gitu ya berulang kali malah jadi gendut, kalian bisa pakai misalkan kayak gini, ujung tusuk sate ini yang belakangnya gini, kalian kasih karet, kalian goda-goda sampai si ikan aktif gitu ya. Terus misalkan udah mau ngejar-ngejar, udah mau nyapluk-nyapluk gitu ya, kalian ganti pakai tangan. Ulangin aja cara itu terus menerus gitu teman-teman, sampai si ikan mau flaring tangan. Cuman biasanya ada ikan yang misalkan mau flaring tangan tapi nggak mau flaring kaca, dan juga ada yang sebaliknya, mau flaring kaca tapi nggak mau flaring tangan. Nah, jadi kalian tinggal apa ya, bisa dibilang intinya sih kalau menurut saya cuma satu, konsisten dan sabar. Bukan satu berarti dua ya teman-teman. Jadi konsisten dan sabar. Konsistennya adalah sering-sering ajak si ikan itu berinteraksi aja, udah cukup. Apalagi dengan kondisi ikan yang masih berukuran 6 sentian, itu masih kecil banget untuk stewarti. Nah, ini juga saya si Auranti ini kan beli kemarin dari ukuran 5-6 sentian juga ya. Dan alhamdulillah setelah sekarang kurang lebih di berapa ya ini, 8 sentian lah kurang lebih ya kira-kira. Itu alhamdulillah mentalnya udah mulai aktif lah. Jadi saran saya buat abangnya gitu ya, kalau kamu punya ikan yang masih size di sekitar 6 sentian ya untuk stewarti, intinya sabarlah sama konsisten terus untuk sering-sering ajak si ikan untuk interaksi gitu. Dan nanti juga lama-kelamaan tuh kayak si Auranti ini alhamdulillah gitu teman-teman ya. Nah, kemarin juga, atau kemarin lagi, dulu juga waktu saya nge-treatment si bocil ini, saya kan treatment ini kurang lebih waktu itu dapat 6 ekoran. Nah, sisanya pada mati yang 4 ekor, yang saya nyisa 2 ekor ya. Dan yang satunya lagi itu udah laku ke Sumedang, ke Bang Aida 22 ya. Waktu itu saya iseng lab dan dibungkus sama dia. Nah, saya juga waktu ngerawat si bocil ini tuh waktu itu kurang lebih malah lebih kecil lagi. Di berapa senti ya waktu itu? 4-5 sentian lah. Jadi belum nyampe 5 senti kalau nggak salah, nggak tahu 5 senti lah waktu itu ya. Nah, pada saat itu juga sama. Jadi intinya saya simpan aja si ikan biar bisa dibilang settle dulu lah. Sampai benar-benar settle barulah nanti di size kurang lebih di 8 sentian baru saya coba isengin untuk naikin mentalnya. Jadi semuanya itu bertahap ya teman-teman, nggak bisa langsung misalkan begitu masuk terus kita langsung treatment, enggak. Jadi yang pasti kalau di size kecil-kecil kayak gitu, yang kalian lakuin yaitu bikin si ikan settle dulu, bikin si ikan senyaman mungkin. Nah, kurang lebih kayak gitu. Itu cara yang saya lakuin ya. Jadi waktu ikan datang, kita siapin tanknya segala macamnya, airnya, nanti kita tunggu dulu sampai size si ikan di 8 sentian lah kurang lebih ya untuk nge-treatment mentalnya. Jadi yang penting sih kalau menurut saya, kalau ikan udah aktif, udah makan normal, lahap gitu ya, bisa dibilang nggak susah makan gitu, udah kalian fokus untuk bikin si ikan settle dulu aja gitu ya, atau nyaman dulu gitu. Nanti juga kalau misalkan si ikan udah settle, udah nyaman, masalah mental mah itu ngikutin gitu teman-teman. Biasanya di size, kalau udah di size 8 itu nggak bakal susah lah untuk nge-treatment mental ya. Nah, jadi kurang lebih kalau untuk masalah mental kurang lebih kayak gitu ya yang saya lakuin. Dan juga satu lagi nih teman-teman, penggantian air nih. Kalau di size kecil kayak gitu, apalagi ikannya misalkan belum mentalnya masih jelek gitu ya teman-teman, apalagi
misalkan mojok atau segala macam gitu ya. Kalau udah aktif mah udah enak sih kalau menurut saya ya, kalau udah mau berenang ke depan gitu ya, di goda-goda pakan udah mau. Nah, pergantian air atau penggantian air itu saya saranin jangan terlalu sering dulu. Cukup kalian misalkan kasih filter kayak gini aja udah cukup gitu ya, biopom kayak gini. Kenapa? Karena kalau misalkan si air sering-sering diganti, biasanya si ikan itu perlu adaptasi lagi teman-teman, dan itu tuh bisa mengganggu ke apa ya, kenyamanan si ikan lah, ngeganggu kestabilan si ikan gitu teman-teman. Bagus sih sebenarnya kalau kalian mau rutin misalkan seminggu sekali atau mungkin 2 minggu sekali, itu bagus sebenarnya. Cuman kadang ada beberapa ikan yang misalkan ganti air dia suka jadi mojok gitu teman-teman, jadi mager karena mungkin dia perlu adaptasi lagi gitu ya. Nah, itu saran dari saya aja, jangan terlalu sering, dan juga misalkan kalau mau ganti jangan ganti full. Usahain misalkan untuk penggantian air itu 50% aja, itu udah cukup ya. Nah, nanti kalau misalkan si ikan udah settle, udah benar-benar mangap-mangapnya ngunci, mau diganti full juga gak akan masalah tuh kayak dia. Ini si warseng ini alhamdulillah mau kita ganti-ganti air full juga, ganti-ganti tank, alhamdulillah aman ya untuk mentalnya. Jadi udah enak lah. Nah, jadi kurang lebih kayak gitulah untuk masalah mental nih teman-teman ya, untuk nge-treatment mental si ikan biar bisa barbar gitu ya, bisa dibilang. Nah, terus yang kedua, kalau nggak salah tadi si abangnya itu di komentarnya settingan tank biar dotnya nggak pudar gitu ya, atau nggak hilang gitu teman-teman. Nah, jadi untuk nge-treatment dot atau perawatan si ikan gitu ya biar dotnya nggak hilang, kalau menurut saya gimana ya bilangnya, jadi intinya yang berpengaruh besar itu ke warna badan si ikan adalah dari pasir. Gimana ya bilangnya, jadi usahakan bikin si ikan itu jangan sampai pucat lah, bisa dibilang gitu ya. Nah, jadi dulu itu saya sempat nih di si Kinton ini saya eksperimen pasir putih background hitam, udah pernah saya cobain. Background hitam pasir merah, pasir malang merah udah saya cobain. Terus background putih pasir merah udah pernah saya cobain, dan hasilnya adalah si Kinton ini dotnya jadi sedikit tuh teman-teman. Awalnya waktu awal-awal saya rawat itu lumayan padat, tapi setelah seiring berjalannya waktu ya bisa dibilang si dotnya itu malah memudar tuh, jadi tinggal tipis-tipis gini. Padahal waktu pas kecil mah dia dotnya itu lumayan ya teman-teman. Makanya kalau boleh saya saranin untuk pasir itu kayak gini aja, apalagi di size yang masih kecil. Pasir hitam background putih. Kenapa bang pasir hitam background putih atau pasirnya campur hitam putih gitu, biar apa? Jadi gini teman-teman ya, berdasarkan apa yang saya alami anjir. Jadi yang paling besar mempengaruhi warna badan si ikan itu adalah dari pasir. Meskipun bisa dibilang background juga berpengaruh gitu ya teman-teman, cuman yang paling berpengaruh gitu ya, yang ibaratnya bisa dibilang kayak gini ya, 80% gitu ya, kita ambil persentase lah misalnya 80% settingan tank itu yang mempengaruhi warna badan si ikan itu ada di pasir gitu teman-teman. Nah, jadi kalau untuk background itu emang berpengaruh, cuman nggak terlalu besar gitu teman-teman. Jadi kalau background ini tuh biar apa ya, bisa dibilang biar penyeimbang aja lah, biar nggak terlalu gosong gitu teman-teman. Makanya saya pakai settingan kayak gini, dan alhamdulillah untuk si dot dari si warseng ini tuh masih aman tuh ya, nggak ada yang pudar-pudar gimana gitu teman-teman. Jadi pasir kayak gini tuh bikin si dotnya itu kayak gini. Kalau misalkan saya kasih pasir full hitam itu nggak apa-apa sebenarnya ya, bagus-bagus aja, cuman nantinya malah makin gosong gitu teman-teman, jadi lebih gosong. Sebenarnya kalau kalian pengen bikin gosong gitu juga sebenarnya bagus, jadi biar si apa ya, si dotnya itu tetap tegas gitu teman-teman kalau misalkan dibikin gosong. Jadi misalkan dari size 6 cm pasir hitam full, terus background putih, nanti udah size di 10 cm 12 cm, begitu kalian masuk ke tank putih pasir hitam, wah itu biasanya si warna dotnya itu tegas banget teman-teman. Cuman mungkin di warna badan agak sedikit gosong, nggak akan seputih ini. Bentar, dia malah mojok nih karena kayaknya air udah jelek juga ya, belum saya ganti. Itu kan bisa dilihat untuk warna badannya itu si warseng ini tuh udah apa ya, bisa dibilang pucat, nggak pucat-pucat banget, dibilang gosong juga
enggak gitu teman-teman. Jadi stabil aja kayak gini dengan settingan tank kayak gini gitu ya teman. Nah, jadi si Kinton ini tuh meskipun goreng patut asih, meskipun jelek gitu ya dotnya, misalkan belang-belang ya kurang enak lah misalkan dilihatnya gitu ya, tapi tetap saya rawat karena dia ini tuh yang bisa dibilang yang ngasih saya banyak ilmu lah pas ngerawat Stewarti gitu teman-teman. Dan hasilnya juga lumayan gitu, apalagi sekarang tuh bisa dilihat untuk pasir putihnya itu. Jadi ini tuh kebetulan pasir yang saya pakai ya, pasir hitamnya itu bukan pasir Malang ya teman-teman, jadi pakai pasir apa waktu itu saya lupa lagi. Dan si pasir yang hitamnya itu tuh malah jadi ketumpuk sama si pasir yang putihnya. Nah kalau pakai pasir Malang tuh jadi lebih apa ya, si yang hitamnya itu sama yang pasir Balinya itu nyampur gitu teman-teman. Dan sekarang juga kebetulan untuk si warti-warti ini kondisi lampunya itu lagi saya coba matiin kalau lagi nggak saya lihat gitu teman-teman. Paling saya nyalain pas mau ngasih makan aja sih kalau untuk sekarang. Tapi alhamdulillah ya untuk mental tadi bisa dilihat, cuman kayaknya kecapean tuh. Jadi mungkin teman-teman yang pengen ngejaga biar dotnya nggak hilang gitu ya, terutama bang siapa ya kemarin namanya, saya nggak ngecek namanya, pokoknya itu ya yang komen. Biar dotnya nggak hilang, saya saranin settingan tanknya cukup kayak gini aja. Atau mau lebih ekstrim lagi misalkan hitam-hitam, yang penting intinya jangan bikin warna badan si ikan itu jadi cerah gitu ya. Misalkan kalian coba pakai pasir putih background hitam, itu malah jadi hilang dotnya, malah jadi pudar gitu ya teman-teman. Itu yang saya alamin gitu ya. Terus misalkan pakai pasir coklat, pasir coklat lagi pakai pasir malang merah misalnya, bisa-bisa aja, cuman warna badan si ikan itu jadi cerah. Nah kalau warna badan si ikan jadi cerah, biasanya di dot si Stewarti itu malah jadi pudar teman-teman. Itu yang saya alamin terutama di si Kinton, karena si Kinton ini yang kemarin itu saya coba gitu ya, saya eksperimenin. Nah sekarang kita lihat juga nih sebagai contoh nih, kenapa untuk Canamaru yang saya rawat pasirnya itu pakai pasir malang merah, nggak hitam. Terus background kenapa nggak putih bang? Nah jadi gitu teman-teman, biar si warnanya tuh bisa dilihat ya. Untuk si Suratani atau si Marta ini dari awal saya rawat dia nggak pernah saya kasih pakan yang apa ya, naikin warna dia gitu ya, yang mendukung mempercepat mutasi warna si ikan gitu teman-teman. Jadi dengan settingan tank pasir malang merah background hitam yang naikkan tuh bisa dilihat warnanya lumayan jadi naik juga gitu kan. Jadi kalau menurut saya yang berpengaruh ke dot si ikan itu ada di pasir, bukan di bukan di background. Jadi kalau misalkan si Maru itu kan background biar ngejaga si barnya nggak pudar, terus pasir biar si warnanya itu nggak pucat juga. Nah kalau si Stewarti yang saya amati gitu ya teman-teman, kalau misalkan kalian kasih tank dengan pasir warnanya yang cerah, itu bikin si dotnya jadi pudar. Jadi kurang lebih kayak gitu ya teman-teman, untuk treatment menjaga dot Stewarti agar tidak pudar gitu teman-teman. Nah jadi kurang lebih seperti itulah ya teman-teman untuk tadi melatih mental. Sebenarnya sih bukan melatih mental ya, intinya si abang ini kan bertanya gimana biar mau flaring lawan sama flaring kaca gitu ya. Nah jadi kalau untuk ikan yang size di bawah 10 sentian ya, terutama ini yang kita bahas ini Stewarti dulu nih ya, yang di bawah 8 sentian lah kita sebut, itu tuh emang sedikit susah kalau kalian mau nge-treatment mentalnya. Karena yang saya alami selama ngerawat si Stewarti itu emang bisa dibilang susah-susah gampang lah untuk ngelatih mental. Yang kita perlukan adalah yaitu sabar dan konsisten. Dan konsisten di sini tuh jadi maksudnya misalkan kalian dalam pemberian pakan, terus juga sering-sering ngajak interaksi si ikan gitu teman-teman. Jadi biar si ikan itu ngerasa ngerasa nyaman lah kalau ada kita gitu, kalau ada orang di depannya gitu. Jadi sering-sering aja ajak interaksi. Seperti yang saya bilang tadi, bisa pakai alat, bisa pakai kaca gitu kan ya. Cuman karena tadi abangnya bilang di komentar itu nggak mau flaring kaca, jadi goda-goda pakai pakan aja sebenarnya udah cukup. Apalagi di size ikan yang masih 6 sentian itu udah stabil, bisa dibilang ya udah mau aktif, itu udah bagus kalau menurut saya. Karena dulu waktu saya ngerawat si bocil si warseng ini,
kurang lebih sama lah di ukuran 56 apa 45 cm waktu itu ya saya rawat dia. Itu tuh berapa bulan dia itu mojok aja, jadi cukup lama lah untuk naikin mental dia waktu itu. Dan ya kalau menurut saya di size 6 cm udah aktif itu udah sangat-sangat bagus kalau menurut saya mah. Jadi yang perlu abangnya lakuin adalah konsisten dan sabar lah. Konsistennya ya itu tadi yang saya bilang, pemberian pakan dan juga ngajak si ikan interaksi, goda-goda pakai pakan aja udah cukup gitu teman-teman. Yang penting si ikan pas kita goda ngikutin itu udah lebih dari cukup di size 6 cm. Soalnya kan 6 cm ya masih segede, kalau kata orang Sunda mah segede impun gitu teman-teman ya. Makanya udah bagus banget. Dan juga yang tadi untuk apa namanya, settingan tank. Nah saya kasih saran settingan tank ikutin punya saya ini, itu bisa apa ya, bisa menjaga lah si dotnya. Itu yang saya alamin gitu ya. Mungkin banyaklah cara yang lain, misalkan kayak di channel-channel lain yang bilang pakai settingan A, B, C, D, itu mereka juga punya apa ya, punya pandangan masing-masing. Cuman di sini mau saya apa ya, disclaimer lah, ini tuh cara yang saya lakuin ke ikan-ikan yang saya rawat gitu. Dan alhamdulillah hasilnya efektif gitu. Jadi misalkan kalian ada dengar dari sana, boleh dicoba-coba, nggak apa-apa. Terus ini jadi sebagai referensi aja lah ini mah, biar biar ada apa ya, masukan juga buat kalian gitu. Karena di sini saya nggak ada niat gimana ya, cuman berbagi aja lah, intinya berbagi pengalaman selama ngerawat si Stewarti ini gitu teman-teman. Dan alhamdulillah gitu, selama berapa tahun ya dia saya rawat, setahun lebih lah kayaknya, setahun setengahan ada. Alhamdulillah nggak neko-neko dia ya. Cuman yang lucunya adalah si ikan ini tuh dulu belinya saya, jadi saya sama temen saya 3 orang itu rencananya pengen jualan lah ibaratnya ya. Beli waktu itu kurang lebih 30 ekor, masing-masing beli 10 ekor. Nah disimpan di salah satu teman saya, di rumah teman saya. Dan mungkin karena teman saya sibuk kerja segala macem, jadi si ikan kurang terawat. Dari yang totalnya ada 30 ekor itu kurang lebih cuman nyisa, kalau nggak salah nggak nyampe 25 lah, 20 juga kayaknya kurang waktu itu. Jadi waktu itu saya ambil 6 ekor. 6 ekor itu saya coba sembuhin lah gitu ya, saya coba rawat. Karena waktu itu kalau nggak salah dia ini kena jamur kapas. Jadi saya obatin semuanya di sini, dan yang tersisa itu cuma 2 ekor. Dan 2 ekor itu sampai gede, dan kemarin udah laku ke Sumedang ya, ke Bang Aida 22. Dan alhamdulillah ini nyisa 1, ini bisa dibilang kuncen ya, bukan kuncen, ketang kojo saya lah, atau apa ya, kesayangan saya lah bisa dibilang gitu. Dan alhamdulillah jadi bisa dibilang maskot mungkinnya di Royal Fish ya. Jadi kurang lebih kayak gitulah ya untuk apa tadi, nge-treatment. Sebenarnya fokusnya nge-treatment ini aja sih, nge-treatment biar dotnya nggak hilang gitu ya teman-teman, atau nggak pudar. Karena emang benar banyak yang kejadian, terutama saya juga ngalamin pas di Sikinton dengan settingan tank yang cerah-cerah ya, terutama background putih, pasir malang merah, terus background hitam pernah saya coba, pasir putih pakai pasir Bali tetap gitu ya. Jadi yang berpengaruh kalau menurut saya pribadi, berdasarkan apa yang saya alami, itu dari pasir yang berpengaruh ke warna badan si ikan. Nah untuk menjaga agar si dotnya tidak hilang, diusahakan warna badan si ikan itu jadi jangan sampai terlalu cerah gitu teman-teman. Emang enak ya, bukan enak sih, malahan bisa dibilang jadinya pucat teman-teman kalau misalkan kalian kasih pasir yang warna putih, misalkan background hitam pasir putih. Dan ya alhamdulillah dengan settingan kayak gini dot dia aman-aman aja gitu ya, beda sama Sikinton. Udah coba settingan ABCD, hasil ya kayak gitulah, dotnya jadi banyak yang hilang gitu teman-teman. Dan perlu diingatkan juga kalau untuk dot di Stewarti itu nggak bisa ditambah ya. Kalau misalkan dari kecilnya sedikit ya udah sedikit aja gitu. Dan tapi kalau misalkan yang asalnya banyak jadi berkurang, jadi habis, nah itu bisa gitu ya, tergantung kalian gimana ngerawatnya. Makanya saya saranin kalau misalkan si abangnya ini kemarin kalau nggak salah harganya katanya lumayan, dotnya full dot rapat. Jadi kalau misalkan perawatannya bisa dibilang kurang tepat gitu ya teman-teman, jadi sayanglah dengan harga yang lumayan. Terus misalkan si ikan pas gedenya si dotnya jadi berkurang gitu, jadi ya
mungkin pada saat kalian butuh uang mau dijual, harganya juga jadi jatuh gitu ya teman-teman. Jadi ya kalau saya kasih saran ya, boleh kasih saran, settingan tank kayak gini udah paling bagus untuk Stewarty gitu teman-teman. Nah, jadi ya kurang lebih seperti itulah ya untuk video kali ini, atau saran yang bisa saya kasih buat abang di sana ya. Semoga ikannya juga bisa semakin glowing lagi, bisa semakin ganteng lagi, bisa semakin cakep lagi gitu ya. Jadi buat kalian jangan lupa untuk ditekan tombol like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info-info terbaru dari saya terkait perkembangan ikan-ikan yang saya rawat, dan juga eksperimen, tips and trick, treatment, tutorial, dan ya segala macamnya yang bakal saya bahas di channel ini. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.